Shalom Bapak Ibu Saudara, salam kerajaan, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam kesempatan hari ini, dalam Daily Devotion. Nah, hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya ulang sekali lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita masih membahas dari surat Efesus pasal yang kelima ini tentang hidup sebagai anak-anak terang, hidup yang bercahaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat 19 dari Efesus pasal yang kelima. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ukuran bodoh dan ukuran pintar ternyata menurut Alkitab sangat berbeda dengan ukuran manusia. Kalau manusia mengukur kepintaran dan kebodohan dari tingkat intelektualitasnya, tapi Alkitab ternyata berbeda. Ukuran Tuhan buat orang yang bodoh dan bijaksana atau pintar itu adalah apakah saudara dan saya mengerti, memahami kehendak Tuhan. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bodoh adalah orang yang gagal untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, kita sudah membahas beberapa hari lalu bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan. Dan keselamatan itu isunya bukan sekedar kita masuk sorga atau tidak masuk sorga. Tapi diselamatkan itu punya arti bahwa kita kembali bisa menghidupi rencana Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang kembali hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan? Kita mesti memahami kehendak Tuhan. Kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk mengerti kehendak Tuhan tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Mengapa tidak sulit? Karena Tuhan telah mengutus, Tuhan telah menaruh rohnya dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan berdiam dalam diri kita lewat Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya itu ada dalam diri saudara. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam saudara inilah yang sanggup menolong kita, yang akan memberi kita kemampuan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus menjadi penolong buat hidup kita. Itu sebabnya buat saya penuh dengan Roh Kudus merupakan harga mati. Bukan hanya NKRI harga mati buat kita, tapi penuh Roh Kudus juga merupakan harga mati buat kita. Dengan kata lain gini, tanpa Roh Kudus memenuhi hidup saudara saya, kita akan jadi orang-orang yang berjalan dalam kebodohan. Kita akan jadi orang-orang yang menghidupi kebodohan. Kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita nggak paham kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa mengerjakan dan menuntaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saudaraku, penuhlah dengan Roh Kudus. Karena waktu saudara dikuasai, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan menjadi orang-orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Waktu saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara akan jadi orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Alkitab dalam bagian ini, Rasul Paulus menuliskan atau memberi contoh kepada kita bagaimana orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu seperti orang yang mabuk anggur. Saudara pernah lihat orang yang mabuk oleh anggur? Dia mabuk itu artinya apa? Orang yang mabuk itu pikirannya dikuasai oleh alkohol, oleh anggur itu. Itu sebabnya dia bertindak, dia berkata-kata semaunya saja. Nah, itu sebabnya berbeda. Waktu orang dipenuhi dengan Roh Kudus, prakteknya sama, cara bekerjanya sama. Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Roh Kudus akan mengendalikan cara berpikir kita, cara berkata-kata kita. Sehingga pikiran kita, perkataan kita adalah perkataan dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini penuhlah dengan Roh Kudus. Karena dengan penuh Roh Kudus, saudara akan menjadi orang-orang yang bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan saudara. Waktu saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakannya, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan jadi orang-orang yang bodoh. Situasi ini tidak mudah untuk kita lewati. Dibutuhkan hikmat, dan hikmat itu cuma datang ketika Roh Kudus menguasai hidup saudara. Dilarang bodoh dalam kehidupan. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar bahwa kami menghadapi situasi yang tidak mudah. Kami butuh hikmat Tuhan. Bukan sekedar intelektualitas kami.
untuk bisa menghadapi semua situasi yang sulit ini. Dan kami sadar kami butuh hikmat Tuhan, kami butuh kehendak Tuhan dinyatakan buat kami. Supaya kami belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa Roh Kuduslah yang sanggup menolong kami, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, memberikan insight dalam kehidupan kami, memberitahu jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, kuasai hidup kami. Biar hari ini kami terus berjalan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Bukan sekedar kami tahu Roh Kudus ada dalam hidup kami, tapi kami membiarkan dan menyerahkan semua kehendak kami kepada Roh Kudus. Pimpinlah kami Roh Kudus, supaya kami tidak mengambil tindakan yang keliru dalam kehidupan. Tuhan berkati umat-Mu hari ini, kuatkan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat penuh dengan Roh Kudus. God bless you. Tuhan berkati saudara.